Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi kepada seluruh pemirsa. Kali ini saya akan berbincang-bincang santai bersama salah satu narasumber yang bagi saya ini sangat inspiratif. Langsung saja kita berbincang-bincang bersama Mas Kupit. Selamat pagi Mas Kupit. Selamat pagi, Mas Tugas. Oke, saya ini sebelumnya kenal dengan Mas Kupit ini kalau tidak salah pertengahan Agustus 2022 ya Mas. Pertama kali itu saya kenal saat meminta Mas Kupit menjadi pelatih atau pendamping dari ekstrakurikuler hadroh di SMA saya. Oke Mas Kupit, pertama kali nih, sejak kapan sih Mas Kupit itu cinta atau kenal sama hadroh, seni hadroh itu? Sebenarnya perkenalkan, nama saya Kupit Riko Sandono, asal dari Klaten asli. Ini mengulas sedikit cerita masa lalu juga. Untuk pertama kali saya mengenal hadroh itu sekitar tahun 2006 waktu setelah lulus SMK tahun 2025. Tahun 2026 awal itu saya ngaji ala pondok pesantren, tapi saya tidak mungkin. Tapi saya ngajinya kalong. Ngaji kalong itu kalau malam ngaji sampai pagi itu pulang ya, nanti kesibukan ataupun serabutan cari ngaji. Itu tahun 2006, waktu itu saya di Polanharjo, di Dukuh Domut, desa Borongan, kecamatan Polanharjo, Klaten. Itu waktu itu saya kenal waktu pertama kali hadroh di situ, dan mulai belajar hadroh itu tenggat waktunya agak lama, tapi saya kenal pertama kali hadroh itu di situ, tapi saya tidak langsung belajar ataupun menekuni yang hadroh itu pertama kali. Soalnya waktu itu saya disuruh untuk membaca rawi kitab berjanji waktu itu sama guru saya. Tapi saya punya keinginan suatu saat saya ingin main hadroh atau rabana. Terus tahun 2007 pertengahan itu saya alhamdulillah dapat kerja di daerah PET itu di grosiran plastik atau alat rumah tangga. Di situ selama kurang lebih 3 tahun baru saya dikenalkan oleh teman yang kesehariannya itu belanja di tempat saya. Nah itu awalnya itu sangat simpel, ingin silaturahmi dulu pertama kali, silaturahmi, ingin tahu rumahnya di mana. Ternyata di Tegal Blateran, kelurahannya kabupaten, kecamatannya Klaten Tengah atau sebelah timur alun-alun. Nah di situ waktu itu Ramadan tahun 2009 pertengahan. Jadi saya selesai kerja, terus setelah berbuka saya bersiap-siap ingin ke rumah teman. Nah, itu awal di situ langsung saya kenal yang namanya Kang Melati. Nah, Kang Melati ini dari Pondok Termas, Jawa Timur. Itu awal kenal saya dengan guru saya hadroh itu sebenarnya. Tapi awal-awalnya saya tidak langsung main hadroh. Saya cuma ingin harus Al-Quran bersama, terus kita ngaji bersama. Setelah itu saya malah dipasrai PPI di situ, Al-Munawwarah. Berselang beberapa waktu saya terus diikutkan di remaja Islam masjid di situ, Resma remaja Islam Masjid Al-Munawwarah. Itu tahun 2010 awal.
Nah, itu ada rutinan Al-Barzanji ternyata setiap malam Jumat. Nah, saya terus flashback waktu dulu ngaji, oh ternyata kok sama. Nah, dari situ saya ikut, tapi waktu pertama kali saya di situ belum ada hadrohnya. Jadi cuma klasik baca saja, klasik dari awal sampai akhir baca. Terus tahun 2010 bulan mungkin bulan Agustus atau Juli itu, terus ada yang ingin belajar hadroh ternyata remajanya, terus dipanggilkan muda-mudi tetangga desa di situ Karangkot. Di situ ternyata yang ngajari Mas Melati itu. Nah, terus pemuda di Risman itu belajar cuma awal itu 3 orang, awalnya 3 orang, tapi saya ikut backing vokal awalnya. Nah, vokal dulu saya, backing vokal mas, bukan vokal, backing vokal dulu, backing vokal. Terus 3 orang ini belajar itu setiap habis isya sampai jam 10 atau jam 11. Selang 1 bulan atau 2 bulan, salah satu ini ada yang pergi mencari kerja di luar kota, tinggal 2 orang lah. Tinggal 2 orang ini, terus saya cuma mencoba-coba saja gimana atau cara belajarnya. Ternyata tapi saya tidak di depan guru saya itu kamu lagi, tapi ternyata diintip dari belakang. Kalau mau belajar silahkan, nah, seperti itu lah. Terus saya diajari kuncinya itu 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kunci sebenarnya. Tapi di dalam pertama kali saya belajar itu diajari cuma 2 kunci, kunci 1 dan kunci 2. Yang kunci 1 itu apa ya? Saya lupa. Kalau yang ketiga itu berjanji. Nah, dari situ saya belajar tahun 2010 pertengahan. Di situ belajarnya setiap kali saya belajar itu pas jadwal PPI saja. Jadi nggak setiap hari. Itu setiap habis isya belajar sampai jam 10 sampai jam 11 malam. Itu setiap minggu 3 kali. Senin, Rabu. Itu awal saya mengenal langsung hadroh, diajari sama Mas Kiai Yakin Muhammad. Nah, dari 3 orang itu belajar sampai kurang lebih butuh waktu sekitar 5 bulan atau 6 bulan lamanya. Soalnya yang paling sulit itu menggabungkan antara kunci 1, kunci 2 itu yang sulit menggabungkan. Itu dari situ kita belajar pelan-pelan. Nah, setelah mungkin rentang waktu 6 bulan kita sudah agak baik, suaranya didengarkan sudah lumayan enak, tapi belum padu, tapi sudah untuk kegiatan rutinan sholawat al-Barzanji setiap malam Jumat. 3 orang itu sampai waktu rentan awal 2011 itu alhamdulillah ada orang yang hibah hadroh atau rebana itu 6 biji alhamdulillah. Nah, dari situ 3 orang ini mas, itu saya ingat betul, 3 orang ini ada acara apapun itu pasti diundang, entah itu acara midodareng atau malam sebelum pernikahan itu, terus acara syukuran khitan, acara walimatul akikah, terus entah itu syukuran apapun pasti 3 orang itu terus kemana-mana. 3 orang itu cuma hadroh kan mas, jadi klasik banget. Berarti cuma hadroh 3 orang. 3 orang itu kak, ya. Nah, 3 orang ini yang kunci 1, kunci 2, nah yang satu ini diajari kunci 3. Nah, kunci 3 itu beda. Tapi awal belajarnya itu kami diajari 5 orang. 5 orang itu semuanya beda-beda juga. Beda-beda.
juga ada yang pertama itu saya lupa, yang kedua itu bergunjing, ketiga bersantai, keempat merepi, yang kelima itu mengagumi. Itu model kuncinya. Nah, kunci yang saya pelajari itu model Pekalongan, kan banyak mas model itu. Ada yang model Banjari, ada yang model Demak, ada yang model Kudus, ada yang model Pekalongan. Dan saya itu sangat ilmunya dari Mas itu modelnya Pekalongan. Ya, kemanapun saya bawa, saya tidak pernah berubah modelnya. Cuma satu model saja yang saya kuasai. Dan saya pun tidak ingin mencoba untuk yang lain juga, karena bagi saya apa yang diajarkan dulu lebih baik saya amalkan biar ada ketersambungan ke sana ini. Banyak sekali orang-orang sekarang, mungkin ada beberapa yang bisa model beberapa Demak, Kudus atau Al-Banjari juga. Tapi dari saya sendiri, khususnya saya sendiri itu tidak berubah-ubah, tetap modelnya dari itu rentang waktu sampai tahun 2013 awal. Nah, dari situ muncul adik-adik. Nah, adik-adik itu ingin belajar, jadi pengen ikut. Ternyata kita yang seniornya ini, termasuk seniornya ini, langsung ngajari yang ikut. Alhamdulillahnya apa mas? Bedanya saya dulu yang belajar butuh waktu 6 bulan, anak-anak yang ikut, adik-adik yang ikut itu cuma butuh waktu 2 bulan itu sudah lancar. Ibaratnya di situ. Nah, mungkin untuk awalnya dari situ juga untuk saya belajar terus, ataupun kalau mengenalnya itu memang sudah lama, tapi kalau langsung terjun ke alat hidronya tahun 2010. Dari situ alhamdulillah ada teman-teman atau relasi teman yang ingin belajar, ya kita belajar bersama. Toh ada berkontrol, ya kita ikut gabung sampai akhirnya sepertinya saya sih seperti itu. Jadi awal kenal atau suka sama hal itu pasti pesantren itu. Ya. Terus awal belajarnya itu di tahun 2010 itu. Ya. Oke. Dulu itu sempat gini mas, waktu lihat TV itu pas acara, kalau nggak keliru itu Cak Nun itu, tapi itu jauh sebelum saya mengenal Hatron, waktu kecil gitu. Mungkin itu ilham juga. Saya itu lihat TV, waktu itu TV-nya masih hitam putih. Waktu saya kecil itu masih hitam putih, yang berwarna itu masih kena dihitung di kampung saya. Itu pas lihat acara Cak Nun di TV itu ada Hatronnya. Dan saya itu dalam hati itu membatin, saya ingin bermain kayak orang-orang itu. Hati kecil saya pernah seperti itu benar. Dan alhamdulillahnya setelah beberapa waktu terlewati, tahun 2012 waktu itu acara Rebu Pungkasan itu di Karangbuet, itu ternyata dipentaskan dan sama tokoh masyarakat di situ di acara dibesarkan. Jadi acara desa terus di panggung menua, dan nggak tahunya masuk TV. Itu pernah sekali masuknya itu kayak aku di itu waktu kebudayaan Indonesia, dan itu masuk TV. Dan nggak tahunya saya itu juga waktu itu di SMS, belum ada WA waktu itu, belum ada WA itu belum terkenal sampai sekarang. Waktu itu masih SMS, di SMS sama teman-teman. Loh, kamu kok bisa masuk TV acara acara apa di mana? Itu banyak banget yang nggak SMS. Saya juga kaget, saya itu nggak tahu kalau itu masuk TV, malah nggak nyadar juga. Yang penting kan kita diundang untuk main hadroh untuk acara sholawat, saya itu pakai Al-Banjari.
main biasa. Ternyata di tengah-tengah main di panggung itu banyak SML yang masuk tanya, "Loh, kapan acaranya?" kan kayak gitu. Ternyata tidak. Nah setelah itu nggak tahu ternyata oh memang ada yang nyuting juga. Padahal nggak tahu tuh kalau dari PDAP. Dan itu secara tidak sengaja dan secara tidak langsung keinginan saya yang dulu kecil waktu SD atau SMP itu ternyata sudah kesampaian juga mas. Tapi nggak sengaja. Ya alhamdulillah kita syukuri setelah itu kita adakan syukuran bersama, terus pakai acara ingkung juga, acara tumpengan, dan kita makan-makan bersama di masjid setelah acara tersebut. Tapi setelah masuk TV itu tadi mas, sampai sekarang itu mungkin apa masih sering manggung juga? Oh ya, setelah tahun 2012 itu acara masih tetap lanjut mas. Tapi bedanya kalau yang dari rentan waktu tahun 2011, 2012 sampai 2013 itu masih 3 orang. Soalnya yang adik-adik itu baru tak belajar juga. Nah dari tak belajar itu kita diundang beberapa kali sesama tetangga ataupun tetangga desa. Itu cuma ya 3 orang terus kemana-mana ikut Mas Melati yang mendapat acara itu 3 orang terus. Nah setelah tahun 2013 bulan September itu saya nikah, bulan September saya nikah, ternyata adik-adik sudah siap dan itu saya bawa ke rumah saya waktu acara midodareni saya sendiri, dan itu saya sangat terharu sekali. Soalnya apa? Saya tidak membayangkan kalau acaranya bisa semeriah ini, dan yang meramaikan itu malah adik-adik saya sendiri yang ngatur, dan semuanya yang di Tegang Blateran itu sangat mendukung acara di rumah saya, dan saya ikut meramaikan acara itu sesama tetangga saya. Nah, tetangga saya itu memang dulu-dulunya itu asing seperti ini acara. Nah setelah tahun 2013 itu saya nikah, saya ikut grup Hadro. Ada yang salah satunya Janur gabungan dari Jatimang itu yang besar, Janur. Terus yang grup saya sendiri di Blateran itu waktu itu Segoro, terus sekarang berubah menjadi Al-Bakar. Sama aja itu sebenarnya. Al-Bakar itu dalam artian juga lautan atau seperti. Terus yang di Kalikotes itu Fataan Tabel, itu juga saya yang merintis awal berdirinya grup sampai bisa semuanya. Terus yang di Anjengan, maksudnya itu Klaten utara atau tengah, Anjengan itu juga Laskar Sri Kandi itu malah putri semua. Terus sama mana ya, satu lagi itu Al-Falah itu yang waktu saya ngaji. Nah itu juga unik. Waktu saya sudah bisa bermain itu lain waktu itu guru saya itu malam-malam mungkin jam 11 atau jam 12 itu telepon saya waktu itu. Untung saya belum tidur. Itu guru saya itu bilang, "Bet, kalau ada waktu disisakan 1 hari untuk ngajari anak-anak di sini, karena di sini baru saja dapat juga alat hadroh itu 1 set komplit." Nah, saya mau tidak mau takdim sama guru, saya tetap waktu itu sebenarnya sudah nggak ada waktu. 1 minggu itu full penuh kegiatan saya terus di kelas. Nah terpaksa saya mengurangi 1 hari untuk saya bertakdim ke guru saya di Polandia. Jadi waktu 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 itu, nah itu sebelum COVID. Nah, sebelum COVID tahun 2019 itu sebelum Mas Dimas masuk SMA ya mungkin. Itu saya juga sudah di
mintai untuk mengajari hadroh di SMA Negeri 1 Klaten. Waktu itu Mas Rendra. Nah, Mas Rendra itu juga awal bisa hadrohnya itu sama saya juga. Waktu itu kan rumahnya di mana? Kalau nggak keliru Karangburut atau Mentan kalau Mas Rendra. Nah itu sama, itu mudah-mudi saya juga ingin diajari. Nah terus saya dimintai ke sekolah. Waktu itu saya tanya dulu sebelum saya siapa, katanya Mas Rijal waktu itu. Nah, Mas Rijal ternyata saya juga kenal sama Mas Rijal. Terus saya tak coba dulu intinya, tak coba dulu. Terus ternyata kok hampir sama, terus saya ubah modelnya, yang intinya tetap yang saya gunakan dari model pekalan, dan dimanapun tempat saya mengajari hadroh itu pasti saya membawa model pekalan, walaupun agak mungkin berbeda dengan pada umumnya, tapi kalau secara sudah mainnya itu hampir mirip semua gitu. Jadi mungkin untuk pengalaman gabung di grup manapun itu memang saya punya grup, salah satunya 5 grup itu, tapi saya tidak selamanya ikut grup itu terus. Dan saya salah untuk kegiatan yang lain. Mungkin hanya izinnya saya waktu itu, karena saya juga sudah punya keluarga, terus punya anak kecil waktu itu, jadi kegiatan saya untuk hadroh itu memang saya bagi-bagi. Setelah saya punya anak kecil, memang saya bagi. Dan gini mas, model saya itu kalau mengajari hadroh itu tidak selamanya saya harus menjadi gurunya, tidak. Intinya gini, saya mengajari seseorang ataupun salah satu grup dimanapun itu, kalaupun sudah bisa, itu pasti saya tidak akan diskusi lama. Kalaupun sudah bisa, itu saya lepas. Silakan kalian mengembangkan sendiri. Dan itu nanti insya Allah saya yakin saya sudah menanam benih kebaikan, insya Allah itu nanti akan menjadi pohon ataupun buah yang nanti insya Allah saya petik nantinya di akhirat. Itu saya yakin.